Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang karena lagi siang hari. Baik, hari ini saya mau coba bedah cerita tentang salah satu bisnis yang saya jalani. Ini adalah bisnis amanah, ya. Oke, ini bisnis air amanah, yaitu distributor air minum merek Amanah. Nah, itu 0822 dan seterusnya, itu adalah nomor HP khusus untuk bisnis. Nah, kebetulan bisnis saya ini mengcover untuk pelayanan area air amanah di Banjarbaru dan Martapura. Nah, bisnis ini ceritanya baru 1 tahun saya jalani dari bulan Juni 2020. Jadi setelah COVID, kemudian beberapa bisnis saya itu drop kan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari dan mensurvei bisnis apa aja yang tidak terdampak atau dampak itu sedikitnya kurangnya tidak terlalu besar dampaknya. Nah, akhirnya ketemu saat itu adalah bisnis air minum amanah. Ya, saya penasaran, heran kenapa kok kemudian air amanah ini penjualannya tidak terlalu terdampak besar gitu kan, berbeda dengan yang lainnya, apalagi makanan. Nah, akhirnya saya kulik-kulik, ya akhirnya kemudian saya putuskan untuk berbisnis di distro air amanah. Nah, jadi menurut analisa saya waktu itu adalah, pertama, air ini ternyata memiliki peluang yang sangat besar. Ya, jadi mungkin banyak orang yang nggak makan dia tahan, tapi tidak ada yang tahan kalau tidak minum. Jadi air ini menjadi kebutuhan yang sangat vital, khususnya ketika merek Amanah itu mengeluarkan produk air putih. Jadi hanya sekedar air putih, tapi ini bukan air putih biasa ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika dijelaskan di dalam produk ini dia memiliki pH 8 ya, jadi sangat baik untuk kesehatan. Nah, setiap orang perlu air. Nah, yang kedua adalah kesadaran air bersih atau air putih yang sangat tinggi di kalangan masyarakat, khususnya di Banjarbaru dan Martapura. Nah, sehingga ketika orang itu mengkonsumsi air minum, maka pilihannya biasanya ada tiga. Yang pertama adalah air sumur. Jadi air sumur ini digunakan oleh penduduk masyarakat, itu kemudian air sumurnya dimasak lagi kan gitu ya. Nah, ada lagi yang kedua, yaitu air isi ulang yang sudah difilterisasi oleh alatnya. Nah, yang ketiga adalah tentu air minum yang disediakan oleh merek-merek tertentu ya. Salah satunya adalah Amanah. Nah, jadi pasti masyarakat itu memakai dari tiga pilihan ini tadi. Jadi tergantung. Nah, kemudian untuk pesaing, terus terang untuk di Banjarbaru memang sudah banyak teman-teman itu yang menggunakan merek-merek yang lain. Nah, tapi memang ada beberapa kelebihan kenapa kemudian saya tertarik pada bisnis distro Amanah. Jadi yang perlu teman-teman ketahui begini ya, di distro Amanah ini, air Amanah itu dia sistem distribusinya adalah sistem kelurahan. Jadi biasanya satu distro itu hanya untuk mengcover satu kelurahan. Jadi satu kelurahan itu hanya boleh ada satu distro. Terkecuali distro ini dia tidak mampu memenuhi target penjualan dari pabrik ya. Jadi biasanya kita ditarget minimal itu 1000 galon per bulan. Jadi kalau misal tidak sampai 1000 galon, maka pabrik mempunyai hak untuk membuka distro baru di wilayah tersebut. Nah, kebetulan distro area kami adalah area Kelurahan Mentaus di Banjarbaru. Nah, salah satu sistem bisnis yang menurut saya menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Air Amanah adalah sistemnya adalah distro ke konsumen. Jadi distro ini memberi pelayanan antar jemput galon ke tempat konsumen berada, jadi langsung di rumah. Nah, sehingga database pelanggan itu menjadi sangat penting di distro Amanah ini. Jadi bisa dititip di minimarket, kemudian bisa dititip di depo-depo, tetapi itu sangat dianjurkan untuk langsung diantar ke konsumen. Jadi konsumen itu perlu berapa, itu langsung diantar. Nah, karena sistem bisnis ini yang membuat akhirnya pelanggan itu ketika COVID itu tidak ada yang beralih gitu, jarang. Jadi ketika dia bekerja sebelum COVID, dia bekerja di kantor, kantornya ada dia kebutuhan airnya, dia minum juga. Nah, di rumah biasanya dia kebutuhannya ada 5 sampai 6 galon sebulan. Ketika COVID, otomatis orang-orang kan WFH ya, jadi dia ada di rumah aja, nggak kemana-mana, sehingga kebutuhan airnya itu bisa dua, yang satu meningkat atau menurun. Kalaupun meningkat dan menurun, maka
perubahannya tidak terlalu besar. Jadi biasanya 5 bisa jadi meningkat ke 6 atau ke 7, atau kalaupun kurang itu bisa ke 4. Ya, ada sih yang pulang kampung akhirnya tidak pesan sama sekali, tapi itu wajar kan. Ya, artinya secara omset atau penjualan dia tidak terpengaruh secara signifikan. Ya. Ya, itu yang saya lihat pada teman-teman yang sudah menjalani bisnis air amanah ini selama 4 sampai dengan 5 tahun. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya bergabung untuk menjadi distro air amanah. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah sistemnya adalah sistem poin ya. Jadi setiap penjualan air galon yang dilakukan itu biasanya mendapatkan 1 poin di pabrik amanah pusat. Nah, dan sistemnya juga ada sedikit direct selling istilahnya ya. Barangkali salah, bukan itu, tapi maksudnya misalnya saya sebagai distro amanah kemudian merekomendasi teman-teman mau juga menjadi distro amanah, maka nanti ketika mendaftar dia memakai ID card saya. Jadi ID saya, kemudian nanti baru teman-teman melakukan proses pendaftaran, membayar dan lain sebagainya, baru nanti dapat ID card baru. Jadi setiap nanti teman-teman melakukan penjualan, teman-teman dapat poin dan saya juga nanti akan dapat poin, walaupun nanti poinnya tidak sebanyak teman-teman. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Ini juga akan memancing distributor-distributor lain untuk memperluas jaringan pemasaran dari amanah. Jadi dia memotivasi teman-teman. Nah, nanti saya juga akan memberikan nomor saya kalau teman-teman ingin konsultasi air amanah untuk lebih jauh. Jadi ketika sudah konsultasi, tanya kelurahan mana yang kosong, kira-kira masih bisa masuk atau tidak. Kemudian nanti konsultasi juga sistemnya mau yang mana, apakah distro atau subdistro. Jadi ada 2 teman-teman, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian setelah menentukan salah satu nih tadi, baru kemudian melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini hanya dilakukan melalui rekening PT Pancuran Kapit Sedang. Jadi hanya 1 rekening. Jadi teman-teman jangan sampai ketipu ya. Jadi jangan sampai mentransfer ke rekening personal karena dia harus ke rekening perusahaan. Perusahaannya adalah namanya PT Pancuran Kapit Sedang. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah ketika sudah melakukan pendaftaran, makanya kemudian adalah teman-teman mengikuti semua aturan permainan yang berlaku di distributor air amanah. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin tahu berapa sih modal untuk bergabung menjadi salah satu distributor air amanah. Oke, ini saya jelasin dulu bahwa harga ini adalah harga yang berlaku pada 2020 ya teman-teman, ketika saya mendaftar tahun 2020 bulan Juni tepatnya. Nah, modal awalnya adalah 25.745.000. Nah, dan ini menjadi distributor. Nah, jadi apa yang didapat? Nah, yang didapat ini ya tadi ya. Nah, ini ada tulisannya 250 galon 19 liter, kemudian ada alat demo, kemudian ada brosur, spanduk, paperback dan lain sebagainya untuk ini ada pembinaan mentoring. Jadi di air amanah itu ada mentoringnya, jadi berhak mengikuti mentoringnya. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa ini udah keterangan adalah untuk area Kalimantan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada di Sumatera atau Jawa, itu harganya bisa berbeda lagi, bisa lebih murah ataupun mahal, tergantung dari kondisi jarak antara pabrik dengan wilayah teman-teman berada nantinya. Nah, ini produknya ada, ini yang galon ya, galon 19 liter, kemudian ada yang 600 mili. Sekarang 2021 ada juga yang 500 mili baru keluar, dan ini yang kecil ada 330. Nah, ini dia. Nah, ini ada harga modalnya dari produk, nanti juga ada rekomendasi untuk harga jual. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, saya mau menjelaskan untuk harganya dulu. Nah, ini kemudian kalau misalnya teman-teman duitnya nggak cukup gitu, 25 juta nggak ada, oh ada yang paket yang lebih murah. Nah, ini ada paket untuk subdistro distributor, yaitu dia berada di bawah levelnya dari distro. Nah, ini harganya mulai dari 11.870.000. Kemudian ada paket B, C, dan D. Nah, ini yang membedakan adalah jumlah galon, kemudian untuk area pengantaran. Semisal ini contohnya adalah untuk ini 100 galon itu berlaku untuk area Banjarmasin dan lain sebagainya ya. Nah, ada 10 galon jadi 110 galon ya. Kemudian ada paket dan lain sebagainya. Nah, ini ada paket B. Kalau yang paket D aja misalnya itu 150 galon
itu untuk area Tanjung, kemudian ada Kalteng dan lain sebagainya. Jadi ini berbeda areanya. Nah, kalau misalnya kebetulan teman-teman dekat dengan pabrik, maka harganya akan lebih murah. Tapi kalau jauh, maka harganya jadi lebih mahal. Nah, untuk menghematnya, maka kemudian galonnya ditambah. Karena biasanya satu truk itu bisa untuk pengiriman maksimumnya berapa itu juga dihitung oleh pabrik. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ketika nanti teman-teman sudah mendaftar untuk menjadi distro, nanti teman-teman akan mendapatkan ini kayak paket gitu ya, starter kit kalau teman-teman mau memulai bisnisnya. Jadi ini menarik ya, karena di sini dilengkapi, ini ada adaptor ya, adaptor, kemudian ada ini alat TDS air ya. Saya juga baru ketika bergabung ini melihat alat TDS ini seperti alat ukur untuk eh, apa, semacam kayak kadar air atau apalah gitu ya. Nah, ini adaptornya di sini, kemudian ada buku dan CD-nya. Nah, ini ada CD-nya. Ini untuk lagu, musik gitu ya. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, bukunya. Nah, bukunya. Iya, ini. The Way of Amanah, mencetak 1000 pengusaha amanah. Jadi kalau untuk buku ini, nah ya, ini dia menjelaskan tentang roadmapnya. Ya, kita coba buka daftar isinya aja ya. Ini ada foto Pak Isan. Nah, ini penggagas GIA, Gerakan Indonesia Amanah. Nah, ini daftar isinya, roadmapnya, cara meraih penghasilan dan lain sebagainya. Jadi strateginya semuanya digambarkan di sini, dijelaskan di sini. Tapi kalau teman-teman nanti mempunyai strategi baru atau cara main yang berbeda namun tidak bertentangan dengan aturan yang main, itu silahkan aja, bebas aja. Oke, begitu yang bisa saya jelaskan buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan pengetahuan baru buat teman-teman terkait dengan bisnis air amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.